Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Hari ini saya Jili ingin menceritakan cerita rakyat tentang Danau Toba. Jadi pada suatu hari ada seorang laki-laki itu bernama Toba. Jadi Toba itu lagi mancing di sebuah laut. Tiba-tiba dia, karena dia kesel karena nggak dapet ikannya. Di situ Toba udah frustasi. Tapi tiba-tiba kok pancingannya berat. Akhirnya dia merasa ini kayaknya ikan udah dapet. Akhirnya pancingannya dia tarik dan dia langsung melepaskan pancingannya dari mulut ikan. Terus tiba-tiba pancingannya itu tiba-tiba ikannya mengeluarkan sinar. Terus akhirnya karena Toba udah merasa kalau misalkan dia udah berhasil bawa ikan, akhirnya ikannya dibawalah pulang. Pas sampai di rumah, Toba mau ngambil kayu di belakang halaman rumahnya. Selesai dia ngambil kayu di halaman belakang rumahnya, dia kan balik lagi, dia masuk lagi ke dapur. Tiba-tiba dia kaget, kok ikannya nggak ada. Akhirnya si Toba pun ngecek ke kamarnya. Pas dia ngecek ke kamarnya, tiba-tiba ada sosok wanita cakep, wanita cantik, rambutnya panjang terurai. Dia kaget, dia nanya, kamu siapa? Tapi si perempuan penjelmaan ikan itu nggak jawab. Akhirnya cewek itu pergi ke dapur, katanya mau masak buat Toba. Akhirnya si Toba pun ikutin cewek yang penjelmaan ikan itu ke dapur, karena si Toba merasa dia suka sama cewek cantik penjelmaan ikan. Akhirnya karena Toba merasa kesel karena si cewek penjelmaan ikan itu nggak jawab, akhirnya barulah dijawab sama si penjelmaan ikan itu. Dia bilang kalau misalkan dia adalah penjelmaan ikan. Nah, yang si Toba ngelihat ada emas di air itu tuh adalah dari sisiknya penjelmaan ikan itu. Terus si penjelmaan ikan bilang, "Please jangan makan aku," kata si wanita penjelmaan ikan itu. Terus Toba jawab, "Iya, aku nggak akan makan kamu, soalnya kamu cantik." Terus tiba-tiba si Toba melamar si cewek yang penjelmaan ikan itu buat dijadiin istrinya. Terus si Toba bilang, "Maukah kamu menjadi istriku?" Terus karena si cewek penjelmaan ikan itu belum jawab, karena mungkin dia takut si Toba tuh melanggar perjanjian, melanggar yang udah dia omongin. Terus akhirnya si cewek penjelmaan ikan itu jawab, "Baiklah, tapi engkau harus berjanji, jangan mengingkari janji."
Kalau engkau melanggar perjanjian itu, maka engkau akan mendapatkan malapetaka. Terus akhirnya gak berapa lama kemudian si Toba sama si penjelmaan ikan itu akhirnya menikah, dan sebulan kemudian mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Jadi karena Samosir itu sifatnya males, sifatnya sombong, angkuh, jadi waktu itu si Samosir disuruh ibunya untuk mengantarkan makanannya untuk ayahnya. Tapi di situ Samosir pengennya main, dia nggak pengen kemana-mana, dia pengen di rumah, pengennya main. Tapi karena ibunya udah minta tolong buat nganterin nganterin bekal ke ayahnya, akhirnya Samosir pun nganterin makanan ke ayahnya. Tapi bukannya nganterin makanannya ke ayahnya, malah makanannya dimakan sama Samosir. Nasi sama lauknya dimakan. Jadi yang dia kasih ke ayahnya tuh sisa-sisa makanan. Terus akhirnya setelah dia selesai makan makanan bekal yang tadinya diberikan ibunya buat ayahnya, akhirnya dia baru deh nyamperin ayahnya ke ladang. Di situ ayahnya marah-marah, kemana aja kau Samosir? Ayah udah lapar. Terus pas ayahnya buka bekalnya, ayahnya tanya ke Samosir, siapa yang makan makananku, wahai Samosir? Dengan santainya Samosir menjawab, aku yang memakannya, kata Samosir. Di situ ayahnya udah marah, ayahnya udah gak tahan amarahnya. Terus ayahnya sampai gak sengaja memukul Samosir sambil dia berkata, dasar anak tidak tahu diri, dasar kau anak ikan. Di situ Samosir langsung nangis, dia langsung lari, langsung pulang untuk menemui ibunya. Nah karena ayahnya merasa bersalah, dia bilang gini, nah maafkan ayah gak sengaja. Tapi Samosir udah terlanjur nangis, dan akhirnya Samosir pulang, dan dia menceritakan ke ibunya kalau misalkan ayahnya sudah memukul, dan ayahnya juga berkata kalau dia bilang kalau misalkan dia adalah anak dari ikan. Di situ ibunya Samosir menyuruh Samosir untuk pergi ke bukit, untuk naik ke bukit, dan pokoknya Samosir harus disuruh ibunya untuk naik untuk mencari bukit dan harus menaiki bukit itu. Terus di situ setelah nggak berapa lama Samosir pergi untuk mencari bukit, dan disuruh ibunya yang dia disuruh untuk menaiki bukit itu. Setelah kepergian Samosir, ibunya pun berlari ke pantai, ke laut. Di situ dia menangis sebelum ibunya Samosir pergi ke laut. Di situ dia nangis. Barulah habis itu ibunya Samosir langsung menenggelamkan dirinya, dan dirinya langsung berubah menjadi ikan besar lagi. Dan bersamaan dengan hujan lebat, dengan air laut yang meluap, dan sampai si Toba tenggelam dan mati. Dan dari situlah
disebut Danau Toba, dan sebaliknya pulau yang kecil diberi nama Pulau Samosir. Sekian penjelasan dari aku, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, di subscribe. Terus jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau misalkan aku lagi upload video baru. Aku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, see you next time to my video. Bye bye. Oh ya, bagi kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, please kalian subscribe, terus kalian aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau misalkan aku lagi upload video baru. Aku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, see you next time to my video. Bye bye.